wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mahat PJ Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Jangan lupa semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan tentang beliau yang Satrio Piningit ini. Sudah banyak video yang saya sebutkan, dan tentu banyak orang-orang yang telah menunggu munculnya beliau ini ya. Dan apa yang dilakukan beliau saat ini sebelum beliau muncul ya, mungkin ada komen-komen yang lain, monggo di kolom komentar lur. Kita di sini sharing ya, saling berbagi pengetahuan di saat-saat seperti ini, di saat-saat genting. Bukan genting sih, kalau apa ya, kalau dilihat dari alamnya sih memang genting lur dan berbahaya seperti itu. Tapi beliau apa ya, bukan mengendalikan apa ya, situasi seperti itu, bukan beliau yang mengendalikan, tapi beliau apa ya, mengikuti prosesnya lah, mengikuti prosesnya setiap kejadian atau yang terjadi di dunia. Karena semua yang terjadi di dunia itu adalah apa ya, yang terjadi di dunia itu adalah sebuah tanda dari dirinya sendiri yang akan muncul atau nantinya yang akan keluar, seperti itu loh. Jadi beliau sangat mengamati semua gitu loh. Dan apa jadinya kalau seumpama kita ya toh, yang terjadi tanda-tanda atau kejadian dan terus itu ada hubungannya dengan diri kita sendiri, kan rasanya seperti apa ya kan, kayak gimana gitu loh, kan seperti itu loh. Beliau pun insya Allah berpikiran demikian gitu loh. Karena setiap tanda kejadian di dunia saat ini beliau telusuri, beliau amati semuanya, seperti itu loh. Beliau amati semuanya yang tentang kejadian satu demi satu, peristiwa yang terjadi juga silih berganti. Ada hubungannya beliau kok bisa seperti itu gitu loh. Ya mau bagaimana lagi ya kan, kan hanya yang tersisa hanya satu ini. Harapan semuanya umat manusia tersisa satu ini ya toh, yaitu Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Ini yang tersisa. Setelah ini nggak ada lagi pemimpin akhir zaman atau, karena ini nanti adalah pemimpin yang akan memimpin seluruh umat manusia dan juga mungkin alam yang lain gitu loh. Dan banyak alam-alam yang lain seperti itu loh. Jadi ya mau bagaimana lagi ya kan, memang yang terakhir, karena ini nanti yang terakhir ini adalah sesuatu yang sangat besar, terakhir atau akhir yang sangat besar. Kenapa kok bisa sampai sangat besar dan terakhir? Karena setelah ini nggak ada lagi ya kan, semuanya nanti akan turun gitu loh, baik itu para malaikat, para nabi yang ikut membantu Imam Mahdi nantinya, dan juga para keturunan dari raja-raja Nusantara, bahkan raja-raja di dunia, dan juga apa ya, dan banyak lagi ya yang lain-lainnya gitu. Semuanya akan jadi satu, tumplek blek lah. Sejak Nabi Adam mungkin ada beberapa nabi yang ikut membantu turun, nggak semuanya. Kalau dihitung semuanya sih ratusan ribu ya toh, hampir 127.000 nabi. Dan yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 nabi ya kan, nabi dan rasul. Nah itu Samson itu sebetulnya nabi itu gitu loh. Sam'un atau yang disebut dengan Sam'un itu termasuk nabi juga itu.
Tahu kan Samson itu yang senjatanya dari tulang sapi, rahangnya atau apa itu yang dibuat senjata, bukan pedang, bukan apa, hanya tulang dari sapi bisa dibuat senjata. Oh Samson ya toh, terkuat, masa terkuat ya. Oke lur, santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Mau apa lagi? Maksudnya sisanya apa lagi? Kan nggak ada lagi. Setelah imam mati ya sudah, nggak ada lagi setelah itu. Dan menjalani proses-proses tanda-tanda besar kiamat, ya kan? Matahari terbit dari barat, juga tulisan Al-Quran hilang, menghilang, dan lain sebagainya. Karena ini nanti yang terakhir gitu loh beliau. Makanya nanti ini apa ya, sangat-sangat besar dan juga sejarah terakhir dalam kehidupan manusia, kepemimpinan seorang manusia. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah kepemimpinan Imam Mahdi itu nggak ada lagi lur, ya kan? Siapa lagi? Nggak ada kan. Beliau juga kan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga para sahabat-sahabat yang terdahulu maupun yang sekarang. Yang dimaksud terdahulu itu ya para sahabat-sahabat Nabi itu. Allahu a'lam bishawab. Lawang raja-raja Nusantara aja siap turun, masa para sahabat nggak ikut turut membantu, ya toh? Bayangkan juga musuhnya juga seperti itu. Begitu dendamnya Azazil atau iblis itu kepada Nabi Adam, begitu bencinya, ya kan, gara-gara Nabi Adam terusir dari surga, bahkan dikutuk oleh Allah menjadi manusia seperti itu. Bukan manusia sih, makhluk seperti itu, ya kan. Bahkan semenjak itu, setelah Nabi Adam dan seterusnya, iblis kan nggak tinggal diam, terus menggoda anak cucu Adamnya hingga saat ini gitu loh. Dan juga iblis atau Azazil itu kan begitu banyak anak buahnya, ya kan? Sejak zaman Nabi Adam, waduh, kan pembunuhan pertama Qabil dan Habil atau apa nggak salah, itu kalau nggak salah loh ya, itu kan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, pembunuhan pertama. Bayangkan seperti apa ya pasukan-pasukan iblis itu nanti, dan tentunya anaknya yang turun tangan langsung nanti anaknya siapa ya, Dajjal itu anaknya Dajjal itu. Kalau tidak salah itu anaknya, masih anaknya itu ada kok sejarahnya. Siapa ya nama Dajjal itu, aduh lupa itu, yang tahu komen di kolom komentar. Bahkan ada seorang ustadz yang menyebutkan sejarahnya Dajjal itu, orang tuanya waktu bikin Dajjal ini ya waktu M itu mungkin waktu kotor itu loh. Kalau nggak salah ustadz siapa sih, atau Rahmat Hidayat, bukan siapa sih, bukan Ustadz Hidayat, bukan Rahmat Baikuni kalau nggak salah, yang menceritakan sejarahnya Dajjal itu ada, itu menarik untuk disimak itu lur, Dajjal itu. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Kembali ke Satrio Piningit yang dimana itu tadi beliau mengamati seluruh kejadian di dunia, ya tahu, mengamati seluruh kejadian di dunia karena apa? Ada hubungannya dengan beliau gitu loh, kemunculannya